Lalu Al-Quran dia yang pertama dibaca, ditulis, dihafal. Weh, satu-satunya kitab suci yang dihafal cuma Al-Quran. Lagi-lagi kita nggak punya data yang valid, Pak, tapi konon ada yang punya pendapat bahwa penghafal Al-Quran sekarang jumlahnya 200 juta. Dari mana ngitungnya? Mana saya tahu, tapi saya kurang percaya sih. Karena umat Islam tuh sangat lemah masalah data, Pak ya. Kita tuh nggak biasa meneliti kuantitatif gitu. Makanya kayak saya meneliti tentang keberagamaan di Indonesia, datanya dari Amerika. Kita sampai sekarang nggak tahu jumlah masjid di Indonesia, Pak. Ada yang tahu jumlah masjid di Indonesia? Ada yang bilang 600.000. Pasti tanya gimana ngitungnya? Kirologi. Kirologi itu ilmu kira-kira. Padahal kalau menghitung bisa kayaknya itu. Tapi nggak ada yang mau ngitung, jadinya kita nggak tahu jumlah pastinya. Ada yang bilang sampai 1 juta masjid, ada yang bilang 200.000, ada yang bilang ya namanya ada yang bilang. Sama dengan jumlah penghafal Al-Quran, ada cendekiawan Amerika bilang 200 juta. Lalu ada lagi situs yang menyatakan menghafal Quran di Indonesia saja, Pak, ada sekitar 30.000. Itu ekuivalen dengan sekitar 0,01%. Tapi saya juga data ini juga saya pikir kirologi, Pak. Kira-kira saja. Karena sampai sekarang nggak ada yang mau menghitung. Yang paling gampang sebenarnya sih kayak masjid kita ini, ada berapa imamnya, itu semua hafal Quran, Pak. Imam yang di masjid ini. Saya nggak tahu jumlahnya berapa imam kita di sini. 2. 4 atau 2? Oke, yang 2 angkat tangan, yang 4 angkat tangan, malah disurvei di sini. Itu semuanya hafal Quran, Pak, dan semuanya suaranya enak, luar biasa menyenangkan itu. Itu satu masjid. Masjid samping ada lagi yang hafal, masjid sana lagi ada lagi. Itu di Bintaro aja penghafal Quran mungkin banyak gitu. Masjidnya banyak. Tapi kita nggak ngitung. Oke lah, kita percaya dengan data itu ada 30.000. Padahal kalau Bapak tahu di pesantren Quran itu tiap tahun lulusin penghafal Quran. Pesantren saya itu penghafal Quran 1 tahun ngelulusin 100. Pesantren Quran di Indonesia ada berapa? Misalnya ada 1.000. Sudah 100.000. Pesantren Quran di Indonesia ada berapa? Nggak ada yang hitung lagi. Nah, itulah lemahnya kita karena nggak mampu atau nggak mau menghitung. Padahal jumlah pesantren ada yang bilang sampai 60.000. Nah, itu lagi ada yang bilang lagi, susah lagi dipercaya, Pak ya. Kalau Bapak main ke rumah, jangan rumah, ini banyak tempat lah, sentra-sentra pesantren. Di Bekasi itu ada sentra pesantren. Di keluarga istri saya itu pesantren nempel-nempel, Pak. Ini pesantren. Nempelnya pesantren lagi, seberangnya pesantren, seberang jalan pesantren, jauhan dikit pesantren. Dalam lingkup radius mungkin sekitar 100 meter saja itu bisa 4-5 pesantren, dan nggak ada yang didata satupun. Kan pesantren itu ada nomornya sekarang, Pak ya. Itu nggak masuk penomoran. Di tempat saya pesantren itu nggak pakai nama. Dia pakai nama kampung, pesantren Kuanaran, pesantren Kajeksan, nama kampungnya. Banyak-banyak. Oke, kalau kita percaya bahwa pesantren ada 60.000, 1.000 diantaranya pesantren Al-Quran, dan satu pesantren meluluskan 1 tahun 100 penghafal misalnya, maka 1 tahun ada 100.000 penghafal Al-Quran yang baru. Tapi lagi-lagi datanya nggak ada. Kita pakai data yang dimiliki orang yang kita nggak tahu valid atau enggak. Ada 30.000 penghafal Quran. Kalau Bapak ke Mesir, wah, orang Mesir penghafal Quran banyak banget, Pak. Mesir itu Masya Allah ya. Main ke Sudan banyak banget. Jadi kalau jumlahnya lebih dari 20 juta atau ya sekitar 10 juta, berapapun jumlah yang muncul itu, kita nggak akan susah untuk menolak. Dan faktanya memang hanya Al-Quran, kitab suci yang dihafal, Pak. Saya berapa kali itu lagi coba belajar agama lain selain Kristen ya, Pak ya. Selain Kristen. Dan susah sekali memang menghafal. Bahkan kalau kita mau, lagi-lagi izin Pak ya, karena ini konsumsi untuk sesama kita ya. Agama Kristen sendiri itu sebenarnya Nabi Isa itu tidak ngomong bahasa Inggris, tidak ngomong bahasa Latin, tapi ngomong bahasa Aramaik atau Suryani, dan agamanya bahasanya sudah punah. Ada Pak tuh yang di viral yang di TV itu
Yang di YouTube yang bisa ngomong Aramaik. Enggak, bukan itu Pak. Tapi kayaknya saya yakin dia ngomong. Enggak, percaya saya. Orang bahasa Arabnya kacau. Artinya gimana? Ya susah dibilang otentik. Orang bahasa aslinya sudah punah, orang yang paham bahasa sudah punah, dan Bible berbahasa aslinya juga sudah tidak ada. Yang ada sudah versi terjemah, dan terjemah. Itu contoh Pak. Lagi-lagi bukan dalam rangka kita apa ya, menyerang agama lain, bukan, jauh Pak. Jangan, saya nggak pengen seperti. Kita ingin berbahagia bahwa kitab suci kita emang kayak gitu, dihafal Pak. Ini Bapak yang duduk sini, saya yakin penghafal Al-Quran. Cuma ada yang sebagian, ada yang penuh. Ada yang sebagian juz 30 doang, ada yang sebagian Al-Hakumut ke bawah doang. Ya kan, buat modal salat tarawih Pak. Ibu-ibu juga sama, wajah-wajah soleha kayak gini mungkin ada yang 2 juz, 3 juz, ada yang lebih, paling nggak surat-surat pilihan hafal. Di tempat saya Pak, itu orang hampir ya, kalau saya ketemu orang-orang tua yang saya kenal itu hampir semuanya hafal Yasin Pak. Karena ketika Yasinan mereka baca, walaupun saya juga kadang-kadang mikir ini orang baca apa lip sync sih, kayaknya si lip sync gitu, mangap-mangap doang. Tapi banyak orang yang hafal Yasin. Maka Al-Quran itu selain amat sangat dibaca, amat sangat banyak dibaca, juga ditulis dengan presisi, tidak ada perubahan sama sekali. Al-Quran juga satu-satunya kitab suci yang dihafal bukan cuma oleh orang Arab yang paham bahasa Arab, tapi oleh orang non-Arab yang tidak paham bahasa Arab seperti kita. Ini kalau saya baca, Bapak Ibu pasti paham. Tadi dibaca oleh imam misalnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, hafal Bapak. Dan seterusnya. Kalau saya mulai alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, Bapak juga dan Ibu juga hafal. Baik, satu-satunya kitab suci yang dihafal dengan jumlah yang luar biasa banyak, masif, di setiap generasi Pak. Kita ini 15 abad setelah Nabi Pak, 1400, hampir ya 15 abad, Quran masih dihafal Pak. Kalau kita ngomong zaman Nabi ya pantas, zaman Nabi sahabat berbahasa Arab, orang lihat Nabi semua, gampang menghafal yang mereka paham. Lah, kita hidup 15 abad masih banyak yang hafal. Apalagi kalau kita lihat ada anak-anak kecil hafal Quran tuh Pak, luar biasa ya. Anak lulusan SD hafal 30 juz, luar biasa itu.